warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita dapat mendengarkan satu usulan penelitian skripsi pada siang hari ini. Pada kesempatan ini saya terima kasih. Saya ucapkan pada Dr. Nurman, pada Dr. Regan, pada Pak Arwan yang sudah bersedia hadir pada pembacaan UP hari ini. Sebelumnya selamat juga kepada adik Siti Anissa Balkis ya, yang sudah akan membacakan UP-nya pada hari ini. Pada hari ini kita akan mendengarkan satu UP skripsi dengan judul Hubungan Usia dengan kadar albumin dan hemoglobin pada pasien lanjut usia di Poliklinik Geriatri Rumah Sakit Dr. Muhammad Husin Palembang periode 2019 sampai 2020. Oh ya dok, perlu saya sampaikan sebenarnya ide penelitian ini dari almarhum Dr. Junaidi. Siti Anissa sudah sempat bertemu juga dengan almarhum. Kemudian karena itu saya hanya melanjutkan saja dok. Judul ini seperti itu. Nah, silakan pada Siti Anissa Balkis, waktu presentasinya sekitar 20 menit ya. Ya, silakan. Baik, terima kasih dokter. Saya izin share screen ya dok. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Norman, Dr. Regan, Dr. Nuri, dan Pak Arwan. Pada hari ini saya, Siti Anissa Balkis, akan mempresentasikan usulan penelitian saya yang berjudul Hubungan Usia dengan Kadar Albumin dan Hemoglobin pada Pasien Lanjut Usia di Poliklinik Geriatri RSUP Dr. Muhammad Husin Palembang, periode 2019-2020. Berikut merupakan outline dari presentasi hari ini. Yang pertama ada pendahuluan, latar belakang. Lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas. Jumlah lansia di dunia akan terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2020, jumlah lansia di dunia ada sebanyak 727 juta jiwa, dengan lansia di Asia Tenggara sebanyak 142 juta jiwa, dan lansia di Indonesia ada sebanyak 26,82 juta jiwa. Lalu pada tahun 2019, jumlah lansia di Sumatera Selatan ada sebanyak 726 ribu jiwa, dan proporsi lansia di Kota Palembang sebanyak 128 ribu jiwa. Selain peningkatan jumlah lansia, terjadi juga peningkatan usia harapan hidup, yang diprediksi akan meningkat menjadi 72,2 tahun pada periode tahun 2030-2035. Peningkatan jumlah lansia akan memberikan berbagai dampak di banyak bidang, salah satunya bidang kesehatan. Karena itulah kita penting untuk tahu status kesehatan lansia sehingga bisa digunakan untuk membuat kebijakan maupun program kesehatan, agar kesehatan dan kesejahteraan lansia dapat terjaga. Selain itu, pada lansia juga terjadi proses penuaan, di mana dari proses penuaan ini akan terjadi penurunan fungsi dari sel, jaringan, dan organ. Proses penuaan ini akan membuat lansia lebih rentan terhadap penyakit. Akibatnya dapat menyebabkan berbagai gangguan, seperti penurunan albumin maupun hemoglobin pada lansia. Hipoalbuminemia. Untuk prevalensinya sendiri cukup tinggi, yaitu dari penelitian di Italia ada sebanyak 67,1 yang menderita hipoalbuminemia ringan sedang, dan yang berat ada 67,4. Sedangkan penelitian di Indonesia, prevalensi hipoalbuminemianya sebesar 71,1. Lalu untuk prevalensi anemia juga cukup tinggi dan terjadi peningkatan pada seiring pertambahan usia. Dari hasil penelitian di Indonesia, untuk lansia usia 65-74 tahun yang menderita anemia sebesar 31,7% dan meningkat prevalensinya menjadi 62,3% pada lansia yang berusia di atas 75 tahun. Hal ini juga sejalan dengan penelitian oleh NHA-NES 3. Karena itulah,
dari proses penuaan, lalu dari defisiensi nutrisi, dan juga penyakit penyerta yang diderita lansia ini dapat menyebabkan penurunan fungsi dari sel, jaringan, dan organ. Karena itu, lansia lebih rentan terhadap penyakit yang dapat menimbulkan berbagai komplikasi dan gangguan kesehatan seperti hipoalbuminemia dan anemia. Hipoalbuminemia dan anemia sendiri akan meningkatkan mortalitas dan morbiditas pada lansia, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui hubungan usia dengan kadar albumin dan hemoglobin pada pasien lanjut usia di Poliklinik Geriatri RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang periode 2019-2020. Selanjutnya ada rumusan masalah, yaitu bagaimana hubungan usia dengan kadar albumin dan hemoglobin pada pasien lansia di Poligeriatri RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang periode 2019-2020. Lalu tujuan penelitian, tujuan umumnya untuk mengetahui hubungan usia dengan kadar albumin dan hemoglobin pada pasien lansia di Poligeriatri RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang periode 2019-2020. Untuk tujuan khususnya ada 4. Yang pertama dan kedua, untuk mengetahui distribusi frekuensi kadar albumin dan hemoglobin pada pasien lansia di Poligeriatri RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang periode 2019-2020 berdasarkan kelompok usianya. Lalu yang tujuan ketiga dan keempat, untuk mengetahui hubungan usia dengan kadar albumin dan hemoglobin pada pasien lansia di Poligeriatri RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang periode 2019-2020. Hipotesis. Hipotesis pada penelitian ini adalah terdapat hubungan usia dengan kadar albumin dan hemoglobin pada pasien lansia di Poligeriatri RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang periode 2019-2020. Manfaat penelitian, yang pertama manfaat teoritis. Hasil penelitian dapat dijadikan sumber informasi untuk mengetahui hubungan usia dengan kadar albumin dan hemoglobin pada pasien lansia. Lalu manfaat kebijakan sebagai sarana peneliti untuk mengembangkan diri, mengaplikasikan ilmu, menambah pengalaman. Lalu dapat juga dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai hubungan usia dan kadar albumin hemoglobin. Lalu dapat juga dijadikan sebagai bahan edukasi mengenai hubungan usia dengan kadar albumin dan hemoglobin pada pasien lansia di Poliklinik Geriatri RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang. Lalu manfaat subjek, yaitu dapat menjadi data dasar untuk mengetahui status albumin dan hemoglobin pada pasien lansia di Poliklinik Geriatri RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang, sehingga bisa digunakan untuk mencegah dan mengatasi kejadian hipoalbuminemia dan anemia. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Yang pertama ada lanjut usia. Lansia adalah seseorang yang berusia 60 tahun ke atas, lalu untuk batasannya sendiri bisa dibagi menjadi 4 menurut WHO, yaitu middle age usia 45 sampai 59 tahun, elderly 60 sampai 74 tahun, old 75 sampai 90 tahun, dan very old di atas 90 tahun. Lalu dapat juga dibagi berdasarkan depth. Selanjutnya ada teori penuaan. Penuaan itu sendiri merupakan proses biologis yang ditandai dengan penurunan fungsi sel secara progresif dan berkurangnya kemampuan jaringan untuk memperbarui diri, sehingga kemampuan tubuh untuk menghadapi stresor berkurang. Penuaan juga dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Untuk teori penuaan sendiri dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, di mana masing-masing kelompok ini dapat diuraikan lagi. Namun pada kali ini yang akan difokuskan pada free radical theory, di mana pada teori ini dikatakan bahwa akumulasi radikal bebas akan merusak komponen makromolekul sel, menyebabkan kerusakan fungsi sel, sehingga sel dapat mengalami penuaan bahkan sampai kematian. Lalu, apabila ada akumulasi radikal bebas yang melebihi jumlah antioksidannya, maka dapat terjadi kondisi stres oksidatif yang dapat menyebabkan kerusakan fungsional tingkat seluler. Selanjutnya ada fisiologis lansia. Pada seorang lansia, proses penuaan akan menyebabkan berbagai perubahan pada sistem organnya. Lalu pada lansia juga akan terjadi peningkatan gula darah, penurunan albumin, dan penurunan hemoglobin yang didasari oleh berbagai faktor lainnya juga selain karena usia. Selanjutnya albumin. Albumin adalah protein utama di plasma manusia. Sintesis albumin dilakukan oleh organ hati, lalu metabolismenya albumin akan dipecahkan menjadi asam amino bebas, dan katabolisme albumin paling banyak di otot dan kulit. Selanjutnya, albumin memiliki banyak fungsi, namun fungsi utamanya salah satunya yaitu sebagai regulator tekanan onkotik plasma. Lalu hipoalbuminemia, yaitu keadaan abnormal di mana albumin berada di bawah nilai normal, yaitu di bawah 3,5 sampai 5 gram per desiliter. Dalam praktik klinisnya, hipoalbuminemia ini banyak ditemukan pada pasien lansia dengan gangguan nutrisi maupun lansia yang menderita penyakit yang berhubungan dengan respon inflamasi.
Hipoalbuminemia kalau secara umumnya dapat dibedakan menjadi 3 penyebabnya, yaitu penurunan sintesis albumin, peningkatan katabolisme albumin, dan gangguan distribusi albumin. Dapat juga disebabkan karena proses inflamasi. Lalu hubungan kadar albumin dan penuaan. Secara fisiologis, albumin akan menurun seiring bertambahnya usia. Lalu pada seseorang dengan usia lanjut, di mana terjadi proses penuaan, lalu ada keadaan stres oksidatif dan keadaan patologis tertentu, akan terjadi peningkatan oksidasi. Oksidasi ini akan menyebabkan albumin mengalami modifikasi molekuler, salah satunya bisa membentuk AG atau Advanced Glycation End Products. Pada hasil penelitian juga didapatkan bahwa peningkatan AG itu terjadi pada lansia. AG ini sendiri dapat memperparah inflamasi dan stres oksidatif, lalu dapat merusak jaringan tubuh manusia, terutama jaringan organ hati dan ginjal, dan AG ini akan menurun clearance-nya oleh organ ginjal, sehingga banyak AG yang tidak tereliminasi. Selanjutnya hemoglobin, yaitu metaloprotein teterametrik yang mengandung globin dan 4 gugus hem. Sintesis hemoglobin dimulai dari pembentukan hem oleh sel-sel prekursor eritroid di sumsum tulang, lalu hem bergabung dengan globin dan membentuk hemoglobin. Untuk metabolismenya, hem akan dipecah jadi biliverdin, lalu globin akan menjadi asam amino. Fungsi hemoglobin ada banyak, dan salah satu fungsi terpentingnya adalah untuk mengikat oksigen dan membawanya ke seluruh tubuh, lalu mengangkut karbon dioksida ke paru-paru untuk dikeluarkan. Anemia. Anemia adalah keadaan abnormal di mana kadar hemoglobin di bawah normal untuk wanita di bawah 12 gram per desiliter dan laki-laki di bawah 13 gram per desiliter. Etiologi anemia secara umum dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama hipoproliferatif, yang kedua gangguan kematangan, dan yang ketiga karena penurunan masa hidup eritrosit. Lalu untuk hubungan kadar hemoglobin dan penuaan, dari hasil penelitian NHA-NES ada 3 penyebab anemia pada lansia, yaitu anemia karena inflamasi atau penyakit kronik, karena defisiensi nutrisi atau kehilangan darah. Untuk defisiensi nutrisinya sendiri karena defisiensi zat besi, dan yang ketiga karena penyebab yang belum diketahui, bisa juga karena dari proses penuaan itu sendiri. Selanjutnya kerangka teori. Jadi proses penuaan yang terjadi pada lansia akan menyebabkan adanya akumulasi radikal bebas. Akumulasi radikal bebas akan membuat keadaan homeostasis terganggu sehingga terjadi stres oksidatif. Stres oksidatif ini sendiri akan menyebabkan 3 keadaan, yaitu peningkatan oksidasi, merusak sel jaringan dan organ, dan juga akan menginduksi respon inflamasi. Peningkatan oksidasi akan memodifikasi albumin menjadi AG. AG yang berikatan dengan protein lain akan membentuk agregat yang dapat meningkatkan inflamasi dan keadaan stres oksidatif, sehingga dapat merusak jaringan, terutama jaringan hati dan ginjal. Selanjutnya, stres oksidatif ini sendiri juga bisa merusak sel jaringan dan organ, di mana apabila sel jaringan dan organ dirusak, maka fungsinya juga akan terpengaruh. Apabila fungsinya terpengaruh, contohnya pada fungsi heparnya, maka akan menyebabkan sintesis albumin turun, sehingga menyebabkan hipoalbuminemia. Selain itu, apabila terjadi penurunan fungsi pada ginjal, maka GFR akan menurun. GFR yang menurun akan menyebabkan sekresi eritropoietin menurun, sehingga terjadi anemia. Selain itu, inflamasi juga akan menyebabkan pelepasan sitokin proinflamasi, seperti TNF-alfa, IL-6, dan IL-1. Sitokin ini akan menurunkan sintesis albumin dan meningkatkan permeabilitas vaskuler dan degradasi albumin yang menyebabkan keadaan hipoalbuminemia semakin berat. Lalu sitokin proinflamasi seperti TNF-alfa, IL-1, dan interferon gamma akan menghambat eritropoiesis sehingga menyebabkan anemia. Selain itu, apabila ada kondisi lain seperti defisiensi protein dapat menyebabkan sintesis albumin berkurang karena bahan untuk sintesisnya kurang, sehingga hipoalbuminemia akan terjadi. Dan apabila terjadi defisiensi zat besi, vitamin B12, dan asam folat juga dapat menyebabkan anemia. Selanjutnya kerangka konsep. Dari hasil tinjauan pustaka didapatkan berbagai variabel independen seperti pada slide ini. Namun pada penelitian ini yang diteliti hanya usia lansia saja terhadap variabel dependennya, yaitu kadar albumin dan kadar hemoglobin. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian. Jenisnya observasional yang bersifat analitik.
Lalu desainnya yang dipakai adalah potong lintang atau cross-sectional, dan data yang dipakai data sekunder berupa data rekam medis. Lalu waktu dan tempat penelitian, selama bulan September sampai Desember 2021, tempatnya di Poligeriatri RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang. Populasi targetnya seluruh rekam medis pasien lansia di Poligeriatri RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang. Lalu populasi terjangkaunya seluruh rekam medis pasien lansia di Poligeriatri RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang periode 2019-2020 dengan catatan rekam medis yang lengkap. Untuk sampelnya, seluruh rekam medis pasien lansia di Poliklinik Geriatri RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang periode 2019-2020 yang terpilih dan memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk besar sampel, perhitungannya memakai rumus besar sampel analitik kategori tidak berpasangan. Rumusnya sebagai berikut, lalu setelah dimasukkan nilai P2-nya, didapatkan hasil untuk hipoalbuminemia 48,79 dan anemia 96,62. Sehingga dari hasil perhitungan besar sampel ini, didapatkan besar sampel minimal yang dibutuhkan adalah sebanyak 97 orang. Untuk cara pengambilan sampelnya dengan metode probability sampling secara stratified random sampling. Karena peneliti ingin memastikan proporsi subjek penelitiannya sama, yaitu pertama peneliti akan membagi sampling frame menjadi dua, yaitu pasien lansia dengan usia 60-74 tahun dan pasien lansia dengan usia 75-90 tahun. Setelah itu peneliti akan menentukan banyaknya subjek yang diambil dari setiap kelompok, di mana proporsi masing-masingnya itu sama, yaitu 50-50%. Setelah didapatkan subjek, maka peneliti akan merandom subjek dari sampling frame tersebut. Kriteria inklusi, yaitu pasien dengan usia lebih dari sama dengan 60 tahun, dan pasien lansia yang pernah melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin dan albumin, serta dirawat di Poliklinik Geriatri RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang periode 2019-2020. Kriteria eksklusi, pasien dengan usia kurang dari 60 tahun, dan pasien yang tidak melakukan pemeriksaan kadar hemoglobin dan albumin, serta data rekam medis yang tidak lengkap. Untuk variabel penelitiannya, untuk variabel tergantung, yaitu kadar albumin dan kadar hemoglobin. Sedangkan variabel bebasnya adalah usia dari pasien lansia. Definisi operasional. Variabel pertama, variabel usia lanjut, yaitu usia pasien yang terdapat pada data rekam medis. Alat ukur rekam medis secara ukur observasi, hasil ukurnya ada dua, yaitu yang pertama kategori usia 60-74 tahun, dan yang kedua usia 75-90 tahun, skalanya ordinal. Lalu ada variabel kadar albumin, yaitu kadar albumin pasien lansia yang terdapat pada data rekam medis. Dibagi menjadi 3 kategori, yaitu hipoalbuminemia berat apabila kurang dari 2,5 gram per desiliter, hipoalbuminemia ringan sedang apabila... Ya. Atau tinggal saya saja. Dr. Regan putus-putus ya? Apakah masih putus-putus, dokter? Arwan putus nih. Apakah masih putus-putus, dokter? Nah, jelas, silakan. Oh, baik, dok. Untuk kadar albuminnya sendiri dibagi menjadi 3 kategori, yaitu hipoalbuminemia berat apabila kurang dari 2,5 gram per desiliter, hipoalbuminemia ringan sedang apabila kadarnya 2,5 sampai 3,4 gram per desiliter, dan normal apabila lebih dari sama dengan 3,5 gram per desiliter. Lalu kadar hemoglobin, yaitu kadar hemoglobin pasien lansia yang terdapat pada data rekam medis. Dibagi menjadi 3 kategori juga, yaitu anemia berat apabila kurang dari 8 gram per desiliter, ringan sedang apabila kadarnya 8 sampai 11,9 gram per desiliter, dan normal apabila lebih dari sama dengan 12 gram per desiliter. Untuk kedua variabel ini, skalanya ordinal. Selanjutnya, rencana pengumpulan data. Yang pertama, pengumpulannya akan dilakukan dengan mendatangi bagian rekam medis RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang untuk meminta perizinan. Lalu dengan bantuan petugas rekam medis, peneliti akan mengumpulkan data rekam medis pasien lansia dan dinilai kelengkapannya. Rekam medis yang tidak lengkap, yaitu yang tidak memiliki hasil pemeriksaan kadar albumin dan hemoglobin, tidak akan dimasukkan ke penelitian. Lalu, rekam medis yang memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi akan dikelompokkan menjadi 2, yaitu pasien lansia dengan usia 60-74 tahun dan pasien lansia dengan usia 75-90 tahun.
Data yang terkumpul akan dimasukkan ke dalam master table dan dilakukan coding untuk membantu pengolahan data. Setelah itu, data yang telah dilakukan coding akan dianalisis. Selanjutnya, pengolahan data akan digunakan menggunakan Microsoft Office Excel dan SPSS versi 25. Setelah itu ada analisis data, yaitu analisis univariat, itu untuk mendeskripsikan karakteristik dari variabel dependent dan independent, lalu untuk mengetahui distribusi frekuensi dan proporsi dari masing-masing variabel. Untuk dummy table-nya sebagai berikut, ada usia lanjut, kadar albumin, dan kadar hemoglobin. Setelah itu ada analisis bivariat untuk menganalisis hubungan antar variabel. Datanya nanti akan disajikan dalam tabel 2x3 dan diolah menggunakan uji statistik chi-square untuk melihat hubungan antara usia dengan kadar albumin dan hemoglobin. Uji chi-square akan digunakan bila syaratnya terpenuhi dan apabila tidak terpenuhi akan digunakan uji alternatifnya yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Berikut merupakan dummy table hubungan antara usia lanjut dengan kadar albumin. Tabel 2x3. Lalu ini dummy table hubungan antara usia lanjut dengan kadar hemoglobin. Dari hasil uji chi-square ini, apabila nilai P-nya kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa ada hubungan yang terbukti secara statistik. Lalu apabila nilai P-nya lebih dari 0,05 berarti tidak ada hubungan antara variabel yang diteliti. Selanjutnya alur kerja penelitian. Yang pertama penelusuran rekam medis pasien lansia. Lalu penentuan populasi dan sampel, setelah melalui kriteria inklusi dan eksklusi, maka akan didapatkan sampel. Setelah itu dimulai pengumpulan data-data dari data sekunder, yaitu data rekam medisnya, lalu dilakukan pengolahan dan analisis data, setelah itu disusun dalam suatu laporan hasil dan pembahasan, lalu ditarik kesimpulan. Untuk jadwal kegiatannya, sebagai berikut, sidang proposal pada bulan September, lalu dilanjutkan mengurus etik dan pengumpulan data mulai bulan Oktober sampai penyusunannya sampai Desember dan ujian dan revisi skripsi Desember. Lalu untuk rencana anggaran, keperluan kertas, tinta printer, penjilitan, rekam medis, dan biaya tidak terduga sehingga didapatkan sebanyak 1.050.000. Justifikasi etik, untuk rangkuman karakteristik penelitian, penelitiannya analitik observasional, desain cross-seksional, untuk mengetahui hubungan antara usia dengan kadar albumin dan hemoglobin pada pasien lansia di poligeriatri RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang. Penelitian ini tanpa intervensi, lalu sumber datanya, data rekam medis, data hasil penelitian akan diolah dan dianalisis dalam 2 tahapan, yaitu analisis univariat dan bivariat, lalu akan disajikan dalam bentuk tabel dan narasi. Penelitian ini akan dilakukan di poligeriatri RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang. Lalu analisis kelayakan etik, penelitian ini disusun berdasarkan teori dan data dari penelitian terdahulu, lalu diharapkan akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian dan bermanfaat, baik teoritis maupun praktis. Penelitiannya penelitian observasional, dengan melihat data rekam medis. Lalu identitas pasien tidak akan dipublikasikan dan akan dijamin kerahasiaannya oleh peneliti. Hanya variabel yang akan disampaikan. Penelitian akan dilakukan secara jujur tanpa rekayasa dan biaya akan ditanggung sepenuhnya oleh peneliti tanpa membebani subjek penelitian. Untuk prosedur informed consent, peneliti akan menjelaskan prosedur dan tujuan kepada petugas rekam medis yang bertanggung jawab atas data sekunder pasien. Peneliti akan menanyakan syarat yang diperlukan untuk mengambil data rekam medisnya. Peneliti akan melengkapi syaratnya dan melakukan langkah pengambilan data sesuai kebijakan RSUP Dr. Muhammad Hussein Palembang. Sehingga kesimpulannya adalah peneliti menyimpulkan bahwa penelitian ini memiliki landasan teori yang kuat dan bermanfaat untuk dilaksanakan. Penelitian juga tidak akan membahayakan subjek penelitian dan menghormati subjek sebagai manusia yang penuh martabat dan harga diri. Sehingga peneliti yakin bahwa penelitian ini layak etik untuk dilaksanakan. Baiklah, cukup presentasi dari saya. Terima kasih kepada Dr. Norman, Dr. Regan, Dr. Nuri, dan Pak Arwan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada adik Siti Anissa Balkis ya, sudah mempresentasikan selama kurang lebih 20 menit gitu ya. Lebihlah 5 menit ya, 5 menit. Nah, kita tentunya akan menginjak ke pertanyaan dari para penguji. Ya, saya berikan kesempatan kepada Dr. Norman Jamaluddin, SPPD Kahom. Silakan, Dok. Oke, terima kasih Dr. Nuri. Siap.
Anissa ya, Siti Anissa ya. Benar, benar dokter. Ya, oke. Saya bertanya tentang metodologi dulu. Saya bertanya karena saya nggak tahu, jadi nanti dibantu saja ya. Maksud saya ini kan kalau saya dengar tadi kita kan sebetulnya kan ingin mencari ini penelitian apa namanya? Jenis penelitian apa? Ini bukan survei bukan ya? Bukan, ini penelitian observasional analitik dokter. Analitik Ya, observasional. ya, ya. Benar Jadi dokter. sebetulnya kan kalau saya lihat tadi kan ada di apa namanya itu di kriteria inklusi eksklusi itu kan ya yang penting kan usianya 60. Terus apa Benar tadi? dok. Ada labornya Lalu, kan? iya dok, ada hasil kadar hemoglobin dan albuminnya. Ada kadar albumin dan jadi dia tuh jadi kalau usianya 60 itu tentu kan tidak termasuk ke dalam kelompok. Ya Benar. kan? Iya, kalau dia tidak ada lab albumin sama hemoglobinnya, tentu tidak kan dimasukkan. Tidak bisa juga diperiksa kan. Jadi bukan benar dieksklusi dokter. oleh karena itu, tapi memang ya tidak ada datanya kan? Gitu iya ya? dokter. Nah, maksud saya tuh gini, tadi waktu di teorinya dibilang hipoalbumin sama anemia itu lumayan cukup tinggi ya gitu ya. Benar dok, prevalensinya cukup tinggi. Nah, ada pustakaannya kan, dibilang cukup tinggi. Nah, benar dok. Tapi tadi saya nggak jelas itu kenapa itu, kenapa itu penyebabnya itu apa? Penyebab orang itu hipoalbumin dengan anemia pada usia itu kenapa sebabnya? Baik dokter, untuk yang pertama untuk yang hipoalbuminemianya dulu ya dok, cukup tinggi pada lansia itu sebenarnya karena pertama memang secara fisiologis akan terjadi penurunan kadar albumin dok pada lansia. Namun selain dari secara fisiologis juga dapat terjadi karena lansia tersebut menderita gangguan nutrisi seperti kekurangan protein maupun karena penyakit yang dideritanya dok seperti penyakit pada hatinya. Itu maksud saya tadi. Jadi kan sebetulnya yang dieksklusi itu yang mana? Jadi kalau misalnya sakit ginjal bagaimana? Itu kan artinya kan yang Anissa cari ini adalah orang yang umurnya sudah di atas 60 yang hipoalbumin tapi dia tidak menderita penyakit apa gitu loh, maksud saya itu gitu. Kan kalau misalnya iya kan? Kalau memang dia sakit namanya sakit ginjal bagaimana? Atau misalnya dia memang ada penyakit hati bagaimana? Iya dok. Yang dimaksud yang mana ini? Yang bukan itu kan? Yang hanya karena usianya lanjut, dia kena hipoalbumin. Itu bukan yang dimaksud. Iya dok. Jadi kan tentu kalau misalnya kita tidak yang kriteria itu yang dibilang kriteria eksklusi tadi, kalau yang tadi itu yang dieksklusi yang tadi itu kan yang usianya di bawah 60 ya. Kalau di bawah 60 berarti memang tidak masuk. Terus kalau labnya tidak ada, berarti memang ya bagaimana mau dinilai kan? Tidak bisa. Iya, jadi maksud saya itu harus jelas di depan itu ini adalah semata-mata hipoalbumin dan anemia ya, yang terkait dengan faktor usianya gitu. Kalau memang ada seperti itu, bukan disebabkan misalnya dia ternyata anemia aplastik. Nah, kalau dia anemia plastik tidak masuk gitu. Atau misalnya dia hipoalbumin oleh karena dia sakit ginjal, tidak masuk. Nah, maksud saya itu yang mana itu? Itu dulu. Coba dijelaskan. Baik dokter, berarti untuk kriteria eksklusinya kurang ditambahkan pasien yang menderita sakit hati dan sakit ginjal. Ya bukan, maksudnya begini, maksud saya itu kan yang mau dicari ini kan sebetulnya kan hipoalbumin dan apa namanya tuh anemia pada lansia kan. Benar dokter. Nanti dokter Nuri mungkin bisa menjelaskan, bisa membantu saya. Maksud saya itu, nah kalau memang dia tuh sakitnya memang sakit, taunya dia sakit serosis gitu, nggak bisa gitu. Dia tuh kan hipoalbumin bukan karena dia usia lanjut, memang dia serosis hematik. Atau misalnya dia itu apa namanya itu kalau anemia itu misalnya atau dia leukemia gitu kan, ada kan orang lansia leukemia. Nah, ini masuk atau tidak gitu.
Yang manu nih yang tidak dicari itu kan tentu kalau menurut saya nih, pikiran saya, ini nih yang mau dicari ini insiden anemi dan hipoalbumin pada lansia yang sebetulnya tidak ada penyakit yang khususnya, tapi mungkin karena dia sudah lansia, mungkin makannya sudah ada lagi atau bagaimana begitu. Bagaimana penjelasannya? Coba. Nanti kalau saya minta tolong dokter bagaimana anunya sebetulnya. Karena kalau dia memang sakit itu tidak masuk dia. Kalau orang sirosis, jangan kan umur 60, umur 20 saja ya hipoalbumin. Itu ya, terima kasih. Ya, itu dulu. Baik, terima kasih dokter. Ada lagi dok? Silakan dokter Nurman kalau ada lagi dok. Jadi intinya itu. Jadi sebetulnya, nah kemudian tadi kan dibagi-bagi dua kelompok dan segala macam. Dan itu tujuannya apa sebetulnya? Kalau menurut saya sih ini lebih semacam pokoknya kita mau lihat ya pasien-pasien usia lanjut yang berobat di tempat kita yang tidak mempunyai penyakit khusus tuh insiden anemia tinggi apa enggak. Jadi saya sebetulnya saya nggak ngerti yang soal statistik itu. Kalau memang mau begitu boleh saja gitu ya. Saya juga tidak terlalu ngerti. Tapi intinya menurut saya yang Anissa ingin cari itu kan pasien lansia secara umum ya yang tidak punya penyakit berat-berat yang ya katakanlah yang sakit ini sirosis atau mungkin leukemia, tapi dia ada hipoalbumin, dia ada ini lebih pada mungkin intake yang sudah berkurang begitu. Barangkali itu perlu lebih perlu dibuat jelas batasan-batasan. Begitu saja mungkin Dr. Nuri. Oke, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dr. Nurman. Mungkin kita menginjak pada penguji berikutnya yaitu Dr. Regan. Silakan Dr. Regan. Dr. Regan? Ya, silakan Dr. Regan. Ya, nggak apa-apa. Ya, Silakan, terima Dr. kasih dokter. Ya, selamat ya atas proposalnya yang sudah diselesaikan pada tahapan ini. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik dan lancar sehingga hasilnya juga dan dapat dipublikasikan dan dibaca sehingga bermanfaat untuk penelitian-penelitian ke depannya nih nanti. Dari tadi Dr. Norman juga udah cukup banyak. Saya hanya beberapa hal yang mau ditanyakan. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki supaya nanti penelitiannya lebih bagus ya. Pertama, sinyalnya terputus Dr. Regan. Kayaknya hilang ya dok ya sinyalnya. Nanti daftar pustaka ini beberapa masih lebih dari 5 tahun. Ya videonya udah jelas dok. Pakai video. Ya jelas Dr. Regan mungkin nggak bisa pakai video ya. Iya, saya kurang videonya saya open. Ya nggak apa-apa Dr. Regan. Silakan. Ya, untuk daftar pustaka ini masih ada lebih dari 5 tahun. Nanti kalau bisa dicarikan data-data yang terbaru. Biasanya sih banyak ya. Ini untuk supaya nanti bahwa ini update untuk literatur dari penelitian ini. Kemudian masalah penulisan nanti dilihat di pedoman untuk penulisan skripsi. Sejauh ini sih sudah cukup baik ya. Kemudian berkaitan dengan penelitian ini yang mau saya tanyakan tadi udah ditanyakan dari Dr. Norman untuk kriteria inklusi ini sebaiknya tidak membalikkan
dari kriteria eksklusinya gitu. Jadi maksudnya kalau data rekam medisnya lengkap, maka dieksklusi nggak usah ditulis bahwa tidak lengkap itu eksklusi, karena dia harus masuk di inklusi, otomatis eksklusinya nanti sudah tidak ini lagi ya, karena udah masuk di inklusi gitu. Kalau masalah rekam medis itu saran saya untuk kriterianya. Kemudian ini tujuan khusus ya, di tujuan khusus ada masalah ini kan usia nih dengan hubungan dengan HB dan alkoalbumin. Ini apa usianya ini di mana tujuan khususnya nggak ada ya mengidentifikasi atau apa gitu ya? Oh iya dok. Ada di poin nomor 1 dan 2 dokter. Untuk mengetahui distribusi frekuensi kadar albumin pada pasien lansia berdasarkan kelompok usianya, dok. Oh, berdasarkan kelompok usia ya. Oh, jadi udah masuk di dalam satu itu ya. Jadi berdasarkan Benar, usia untuk hipoalbumin, anemia berdasarkan usia ya. Nah, kalau data univariat saya lihat hanya nominal saja ya. Benar untuk data univariatnya. Frekuensinya aja, frekuensi dari usia, kemudian kategori usia, kategori anemia, kategori hipoalbumin ya. Benar dokter. Ya, nanti kalau ditanya usia ratanya atau median dari penelitian ini bagaimana? Atau bagaimana rata kadar HB-nya? Atau bagaimana rata kadar albuminnya pada kelompok penelitian ini? Atau kalau ada pertanyaan nanti rata HB pada usia 60, kategori yang 1, kategori 2 berdasarkan usia bagaimana? Baik dokter, nanti akan ditambahkan dokter. Ya, jadi nanti ini kan termasuk ya cukup sederhana ya sebenarnya. Jadi jangan fokus ke frekuensinya aja. Kita lihat di usia itu pembagian usia yang pertama dan usia yang kedua ya, saya anggap begitu aja. HB-nya di usia 1, HB di usia 2 tuh berapa gitu loh. Jadi bisa kelihatan meskipun kita univariat ya di sini. Jadi kita mau lihat HB ratanya berapa sih angkanya kayak gitu. Albuminnya berapa gitu pada penelitian ini. Itu. Baik, terima kasih dokter. Kemudian di metodologi ini ada prevalensi ya, yang dari besar sampel ya, yang untuk hipoalbumin sama anemia. Benar dokter. Ya, itu penelitiannya sama atau berbeda atau satu tempat atau bagaimana? Penelitiannya berbeda tempat dokter karena saya tidak menemukan penelitian yang meneliti kadar albumin dan hemoglobin secara berbarengan seperti ini, dok. Ya, jadi penelitian itu di Indonesia apa di luar Indonesia? Di Indonesia, dokter. Di Indonesia ya mudah-mudahan sih bisa ini meskipun beda penelitian ya, saya kurang ini juga ya, mudah-mudahan bisa dipakai gitu ya untuk literatur sumbernya untuk besar sampel itu. Kemudian selanjutnya masalah pembagian kategori usia itu kenapa dibagi 60, 74, 75, 90 ya? Benar dok, dibagi 2 kelompok usia. Kenapa ya? Yang pertama, saya membagi usia ini berdasarkan batasan dari WHO tadi dok. Ada yang pembagian
Yang pertama itu yang untuk usia 60-74 tahun itu disebut dengan elderly. Lalu untuk usia 75-90 tahun ini disebut dengan old kalau di batasan WHO. Selain itu saya juga merujuk pada penelitian sebelumnya dari jurnal UMY tentang lansia juga. Dia membaginya seperti ini. Selain itu saya membagi dua kategori seperti ini, Dok, karena dari hasil penelitian yang sebelum-sebelumnya juga ada perbedaan rata albumin pada tiap kelompok usia. Dan ada juga perbedaan rata hemoglobin pada kelompok usia, sehingga saya ingin mencarinya juga, Dok. Oke, kalau memang dasarnya itu memang ada berdasar WHO ya pembagian itu, kemudian dari penelitian sebelumnya juga ya. Untuk itu ada alasan khusus nggak di dua kelompok itu untuk penelitian anemia? Gitu? Nggak ada. Ada alasan khusus nggak untuk pembagian anemia untuk usia itu ya? Oh, baik, Dok. Kalau dari studi oleh NHANS 3 itu mereka juga membaginya itu seperti ini, Dok, 65-74 tahun dan 75 tahun ke atas. Sudah terbukti bahwa di kelompok usia ini ada perbedaan kadar kadar hemoglobinnya, Dok. Ya, apa secara teoritis apa yang bermasalah di situ, ataukah hormonalnya, atau memang pada kelompok usia itu ada masalah dari genetik atau proses penuaannya? Ada nggak terbaca? Proses penuaannya, dokter. Ya, nanti ini nanti bisa dicari lebih lanjut penelitian-penelitiannya untuk menjawab nanti hasil penelitian ini gitu ya, bisa dicari lebih lanjut gitu. Nah, baik, yang terakhir berkaitan yang tadi Dokter Norman, jadi kalau penyakit yang lain itu nggak boleh masuk atau bagaimana ya nanti rencananya nih? Karena kalau murni berdasarkan usia saja agak sulit ya mencari ini pasien yang memang nggak banyak penyakit penyerta gitu ya, karena umumnya sih ya kebanyakan gara-gara penyakit yang lain gitu loh, bukan karena murni usianya gitu. Benar, dokter. Jadi penyakit penyerta boleh masuk nih nanti. Ya. Untuk penyakit penyertanya jadi boleh masuk nggak? Kalau rencana awalnya boleh masuk, dokter. Seluruh lansia dengan berbagai penyakitnya itu, dok. Iya, nanti kendalanya yang dominan itu karena penyakitnya itu yang takutnya jadi anemianya gitu loh. Karena kalau banyak penyerta yang lain nanti anemianya karena ya penyerta itu gitu, bukan murni karena usia. Kalau memang idealnya sih nyari yang memang masih sedikit ya, membatasi ini membatasi penyertanya. Siapa tahu ada nanti penyakit kanker misalnya ya, tumor gitu, atau ada ambeien itu ya, jadi agak-agak sulit ini. Nah, nanti ditambahin lagi untuk definisi operasionalnya kalau memang penyertanya dimasukkan gitu ya. Baik, dokter. Atau ada yang mau dibatasi, masukin di eksklusi kalau yang penyakit penyerta yang lain, atau dia mendapatkan pengobatan imunosupresan misalnya kemoterapi itu nggak boleh gitu. Misalkan ya, saya nanti masalahnya ini berkaitan dengan kerja nanti gitu. Nanti bingung di lapangan ketemu begini, boleh apa enggak, masih jadi bingung gitu. Kasihan kamunya nanti gitu. Ya, mungkin itu Dokter Nuri dari saya. Ya. Terima kasih, Dok. Baik, Dokter Regan, terima kasih. Dokter Norman, mungkin selanjutnya lagi ke pertanyaan. Ada lagi, Dok? Cukup ya, Dok? Ya, oke. Mungkin kita ke ini dulu ya, Dok ya. Mungkin maaf, Dok, sebelumnya ide ini saya cuma meneruskan, Dok, dari penelitian
ide dari almarhum Dr. Junaidi. Jadi setelah pada awalnya Siti Anissa ini sudah konsul sama beliau almarhum, tapi ketika Dr. Junaidi almarhum meninggal, maka Siti Anissa itu menghubungi saya, mengatakan bahwa akan maju UP. Jadi judulnya sudah dapat duluan dari almarhum Dr. Junaidi, Dok. Mungkin Dok, tadi benar apa yang dikatakan Dr. Nurman. Sebenarnya kalau dari teori sendiri, makin tua orang, memang kadar Hb dan albumin itu menurun. Jadi sempat juga kita bertanya, kenapa mau dilihat hubungannya lagi, seperti itu ya Dok. Mungkin Dok, saya setuju sekali. Apakah karena ini penelitian deskriptif, jadi kita cuman mungkin ngelihat ya kadar Hb dan kadar HAMA pada pasien usia lanjut yang berobat ke poliklinik seperti itu. Karena mengingat betul sekali, tadi kan ada teori aging ya, Dek, ya, yang kamu bilang ada stres oksidatif, itu artinya penyakit degeneratif. Dalam hal ini hipertensi pasti ada tuh pada usia lanjut ya, apalagi DM seperti itu. Kemudian dia juga mengacu kepada inflamasi, artinya inflamasi pada usia lanjut itu ada, namanya inflaman aging. Setuju sekali Dok, kalau memang Dr. Nurman, mungkin penyakit-penyakit yang seperti keganasan, ya, yang CKD, sirosis, apa itu menjadi kriteria eksklusi, seperti itu Dok. Mungkin kita bahas aja Dok, apa judul yang terbaik. Karena kalau ngelihat hubungan ini, memang artinya semakin tua orang ya HB-nya menurun gitu ya. Jadi kan di teori sudah ada, nggak usah lagi dilihat apakah kita cuma judulnya kadar HB seperti itu, jadi lebih luas nanti malah kita lihat, oh ternyata pada penyakit keganasan, kata Dokter Regan tadi memang banyak menurun. Jadi kalau orang tidak keganasan HB-nya seperti itu. Mungkin yang seperti itu Dok. Karena mungkin Dok memang kalau kita melihat, kita kan selama ini belum ada nih berapa nih sih kadar HB normal pada usia lanjut gitu kan. Selama ini kita membandingkan melihat pada dewasa muda. Oh ketika 10 kita perhatikan itu anemi, mungkin memang rata kadar HB pada orang tua itu memang 10 sudah atau 9 ya dia nyantai-nyantai aja sebetulnya. Kita nggak tahu nih berapa nih normal kadar HB pada usia lanjut karena kita pakai rata-rata kadar HB normal pada usia muda. Begitu juga kadar albumin ya. Jadi kita nggak tahu karena kalau seiring fisiologisnya aja tadi kamu udah mengatakan dia menurun, tapi batas mananya dia tuh menurun gitu ya. Kalau kita bahas usia lanjut seperti itu ya. Mungkin pengennya nilai normal itunya kali ya. Seperti itu tujuannya semula. Nah, mungkin Dok terkait dengan itu tadi ya Dok. Kalau kita memang pakai hubungan ini, mungkin apa menurut saran Dokter Nurman apa kita jadi rata kadar HB gitu ya, atau pada usia lanjut Dok. Jadi kita eksklusinya mungkin sedikit ya Dok ya, penyakit keganasan, CKD, itu sirosis. Karena kalau degeneratifnya biasanya rata-rata apalagi yang poliklinik kita Dok, ada semua itu Dok, hipertensi, DM seperti itu. Gimana Dok? Maksud saya itu kalau silakan Dok. Saya nggak tahu nanti mungkin dari pembimbing. Maksud saya begini, orang tua yang tidak ada sakit sama sekali juga nggak mungkin kan? Nggak ada Dok, ya jarang kan ya. Susah Cuma kalau yang langsung itu dia sirosis, nah barangkali ya Dok. susah gitu kalau dia sirosis kan misalnya. Nah ya, berapa Dok. banyak pasien kita berapa banyak sebetulnya yang berobat kali ini? Ya Dok, rata-rata kan sebelum COVID itu memang kunjungan kadang-kadang ya Dok ya. Bisa banyak Dok, bisa sampai 20-an. Tapi kalau sekarang ini sudah dikit, 2-3 orang sehari. Bukan, diambil kan kita kan ambil yang tahun berapa itu kan? Kita kan iya Dok. data kan. Rata-rata kunjungan ada 200-an kadang Dok dalam satu ini. Ada nggak yang leukemia segala macam situ? Yang ke poli kita nggak Dok. Biasanya kita begitu kondisi dia ada seperti itu kita pindahkan ke poli depan Dok. Kalau sirosis segala macam tidak juga? Nggak juga Dok. Nggak. Kalau tidak juga, ya sudah kita ambil baik seperti itu. Jangan sampai maksudnya itu yang jelas-jelas perdarahan. Iya, seperti itu Dok. Jelas-jelas. Tapi kalau misalnya tuh ini, nah terus kalau ini kan si Anissa ini kan tidak ngomong tentang diagnosa pasien ini tidak ya?
Nggak kamu sebut ya diagnosanya? Tidak, dokter. Ya, gitu. Nah, nggak tahu saya. Perlu nggak kita carikan juga diagnosanya tuh supaya nanti apa namanya? Rata-rata diagnosanya apa, Dokter Nuri? Aku di Ya, biasanya hipertensi, dok, OA, DM, seperti itu, dok. Gitu. PPOK yang sudah Itu stabil. dimasukkan apa tidak kira-kira bagusnya? Ya, dimasukkan, dok. Benar, dok. Dimasukkan. Kan Nanti diagnosanya. operasionalnya juga ada, dok. Aslinya masuk, dok. Kecuali nanti, yang OA, mungkin ya. dia minum ini atau Nuri minum obat Ya. NSAID, berdarah, nah jangan itu. Ya, betul sekali. Nggak apa-apa saya kira gitu. Ya. Tapi apakah kita pakai hubungan begitu, dok, atau mau? Nah, hubungan itu, kalau hubungan itu nggak ngerti. Jadi kan hubungan itu gimana tuh? Saya juga nggak ngerti yang hubungan. Iya. Kita cari saja insidennya dulu saja, nggak apa-apa. Iya, betul, dok, setuju. Jadi rata-rata kadar HB dan albumin pada pasien usia lanjut yang datang berobat ke poliklinik geriatri gitu ya, dok. Biar kita tahu berapa benar prevalensi itunya anemi dan hemoglobinnya seperti itu. Jadi kita lihat lagi, pada hipertensi rata-rata HB-nya sekian, seperti itu ya, dok ya. Pada ini seperti itu. Mungkin seperti itu. Nah, tadi juga itu dari Dokter Nurman ya, nanti tinggal konsultasi lagi deh, perbaikan ke Dokter Nurman ya. Coba dirubah judulnya lagi. Kemudian dari Dokter Regan tadi, rasanya cuma itu ya, dok ya? Dokter Nurman. Ya, dok. Kemudian dari Dokter Regan, memang betul daftar pustakanya kamu ganti. Harus 5 tahun. Bila perlu ada khusus untuk elderly. Saya melihatnya ini albumin. Bagaimana sih sintesis albumin pada usia lanjut? Jadi kita lihat di situ. Apakah dia tidak mampu untuk sintesis? Apakah degradasinya meningkat? Itu ya. Nanti dicari lagi. Kemudian juga tadi kriteria eksklusi sama dengan Dokter Nurman ya. Lebih jelas lagi, jangan menggunakan data yang tadi tidak termasuk rekam medik apa segala enggak. Maka memang penyakit yang tertentu yang memperberat anemi itu diadakan. Jadi kebenaran enggak, selama ini sih, dok, yang keganasan nggak ada ya, dok. Tapi nanti siapa tahu ada, nah itu kamu eksklusi berarti yang keganasan seperti itu, apalagi keganasan darah ya. Itu. Baik, dokter. Ya, kemudian tadi dari metodologi juga prevalensi ya. Itu kan tadi dari Dokter Regan. Jadi sampel kamu ya memang agak banyak karena prevalensinya cukup tinggi tadi ya. Cuman itu di kota mana itu ya dicari ya. Ya. Artinya apakah pada usia lanjut betul yang penelitian itu? Yang tadi kata kamu di Indonesia kan? Indonesia yang di mana gitu ya? Ataukah di komunitas? Itu harus beda ya. Di komunitas ataukah memang di Pantiwerda? Pantiwerda kan malnutrisinya berat ya. Kalau bisa yang di rumah sakit juga sama seperti itu. Ya. Kemudian juga mungkin Pak kepada Pak Arwan, mungkin dari saya itu ya, kepada Pak Arwan mungkin gimana ya Pak kalau metodologinya kita dalam hal ini memang mencari berapa yang tadi kata Dokter Nurman, sebenarnya berapa sih prevalensi yang anemi pada pasien di poli ini, saya pengen tahu juga. Terus terang Dokter Nurman, kapan saya ditanya oleh orang berapa Dokter Nuri prevalensi anemi yang belum ada diteliti, jadi penelitian Balkis ini sangat membantu saya gitu ya. Biar saya tahu, ternyata pasien yang datang ke poliklinik sana ini rata-rata hipoalbumin semua. Nah, gitu. Jadi untuk penelitian selanjutnya mudah. Jadi penelitian kamu ini sangat bermanfaat ya, Dek ya. Cuman nanti kita cari judulnya yang pasnya seperti apa. Nah, baik, dokter. Terima kasih, dokter. Ya, baik, dok. Terima kasih. Pertama, untuk saran dan masukan kita terima aja Balkis ya. Ini sangat bagus. Tujuannya untuk memperkaya hasil penelitian nanti yang nantinya akan bermanfaat timbal balik ke peneliti dan juga kepada instansi ya dan peneliti berikutnya ya. Jadi memperkaya itu lebih bagus sebenarnya. Nah, jadi ada masukan tadi dari Dokter Regan, tidak jadi masalah kita tambahkan lagi tujuan khususnya. Jadi tujuan penelitian ada tujuan penelitian utama, tapi memperbanyak tujuan khusus itu tidak jadi masalah. Tujuannya juga nanti kan akan memperkaya dari hasil penelitian ya. Jadi kita tambah ke tujuan khususnya mencari reratanya, ya, mencari rerata dari variabel ini, kemudian rerata untuk berdasarkan kelompok usia yang sudah dibuat tadi 2 kelompok usia ya. Kelompok pertama berapa rata anemianya, ya kadarnya, kemudian kelompok kedua bagaimana kadarnya dari masing-masing variabel. Ya cukup bagus ya. Jadi sangat berterima kasih kepada Dokter Egan dan Dokter Norman ya. Setidaknya nanti hasil ini akan memperkaya, akan lebih kaya ya, dan lebih bagus. Kemudian benar tadi ada data di bab 2 referensi
seyogyanya referensi yang sifatnya data kita menggunakan lebih kecil, lebih kurang dari 5 tahun datanya. Tapi untuk teori, ya untuk teori, selama teori itu masih belum bisa dipatahkan, belum ada pembaruan, bisa menggunakan yang lebih dari 5 tahun. Ya, nanti Balkis coba pilih yang mana referensi bersifat data, yang mana referensi yang bersifat teori. Ya. Kemudian kriteria di bab 3 kriteria inklusi eksklusi ya. Nanti kita akan rembuk ulang lagi dari masukan Dr. Norman dan Dr. Reagan ya. Sangat bagus dan sangat penting mempertimbangkan hal-hal tentang penyakit penyerta. Kemudian memang harus ada kriteria eksklusinya itu kita tambah apakah ada penggunaan obat-obat tertentu ya. Terapi obat atau tidak itu penting di kriteria inklusi kita. Ya, mungkin itu aja dari saya, Dr. Nur. Ya, terima kasih Pak Arwan. Pak Arwan, terkait tadi yang kita kalau dengar dari Dr. Nurman, jadi judulnya ini Pak Arwan memang rata atau kadar albumin dan anemi pada pasien usia lanjut atau memang harus pakai hubungan? Gimana Pak Arwan? Sebenarnya untuk judul ini kita bisa pakai judul sederhananya, gambaran kadar dua variabel tersebut. Ya. Nanti kalau memungkinkan kita bisa cari hubungannya juga dok. Iya betul, nanti kita lihat. Itu memperkaya nanti analisisnya, bisa ya. Dok? Bisa. Jadi kita dalam judulnya kita bilang gambaran aja, nanti dia ada analisis tersendiri lagi ya Pak ya? Iya, nanti dikembangkan lagi di tujuan-tujuan khususnya. Ya. Oke. Gimana? Terima kasih Pak Arwan. Gimana dari Dr. Norman dok? Dr. Arman. Oke. Jadi ya dok ya, mungkin nanti dari judulnya akan diganti ya dok. Gambaran sedikit lagi ya. Ya. Nanti juga ditambah ya tadi definisi operasionalnya, karena usia lanjut nggak ada penyakit degeneratifnya deh, pasti ada ya. Entah 1, entah 2, 3 gitu ya. Dokter Regan. Baik dokter. Ya gimana Dokter Regan? Ada lagi Dokter Regan? Dokter Regan sudah sibuk ya. Oke. Baik, sudah kita setelah ada dari diskusi tadi ya, jadi kita tujuannya Dek supaya penelitian kamu menjadi lebih baik ya. Artinya jadi kami mendapat data yang banyak diperkaya. Nanti tahunya ternyata banyak malnutrisi, makanya saya akan nanti menginjak lagi ke bagaimana kondisi malnutrisinya, ternyata banyak AB-nya rendah seperti itu ya. Jadi mungkin ada penelitian lagi selanjutnya dengan adanya data dari kamu. Penting sekali nih prevalensi ini ya. Oke. Mungkin nanti silakan ini kira-kira gimana ya dok? Apakah kita terima penelitian ini? Ya, bisa. Perbaikan gimana dok? Perbaikan sedikit ya. Sedikit. Mungkin waktunya dok harus kita batasi. Saya ikut. Kita Nuri aja, Pak Arwan. Mungkin ditunggu perbaikannya ya maksimal mungkin Pak Arwan 2 minggu ya Pak Arwan ya. Nah ya 2 minggu ya. Jadi kamu konsultasi lagi ke Dokter Norman, ditunjukin lagi perbaikannya sama Dokter Regan, kemudian kembali lagi kepada Pak Arwan ya. Oke ya. Baik dokter. Baik, terima kasih Dokter Norman, Dokter Regan ya, Pak Arwan. Demikianlah pembacaan usulan penelitian skripsi ini. Mudah-mudahan setelah perbaikan penelitian bisa jalan, nanti mendapatkan hasil yang lebih baik lagi ya. Baik, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih ya Pak Arwan. Terima kasih Dokter Norman. Terima kasih Dokter Regan. Terima kasih Dokter Nuri dan terima kasih Pak Arwan. Ditunggu perbaikannya ya. Baik dokter. Ya. Pak Arwan, makasih Pak Arwan. Ya, terima kasih juga dok. Assalamualaikum. Halo. Saya izin Pak Arwan. Ya, terima kasih dok.